potensi dampak kesehatan akibat plastik itu sendiri. Tapi bukan plastik saja, bahan aditifnya, bahan Iya. polutan lain yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, itu yang bahkan ada beberapa kajian bukan tidak mungkin salah satunya kanker, kemudian tumor dan Ngeri banget. penyakit-penyakit lain sekarang itu semakin besar proporsinya karena terbawa oleh plastik. Baiklah, kita geser ke Nah, informasi baru selanjutnya, nih. Okezoners. Ini yang tadi juga sempat kita bahas. Fitri ini lagi nggak enak badan karena belakangan itu cuaca lagi nggak bagus nih, Okezoners. Sering hujan, terus tiba-tiba panas. Mungkin juga lagi load Cuaca. pekerjaan juga lagi banyak, kurang istirahat. Kurang istirahat sih. Dan ditambah belakangan ini hujan juga katanya mengandung mikroplastik. Sebenarnya apa sih mikroplastik ini? Kita tanya sama ahlinya lah. Berbahaya apa enggak? Kita langsung tanya sama ahlinya, Okezoners. Dengan Bapak M. Reza Cordova dari BRIN, peneliti BRIN. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Langsung di Mbak belakangnya Tommy, ada Mas Tommy dan gambar Mbak. ini ya, Backgroundnya sudah menunjukkan. danau bersampah ya. Betul, ini sebenarnya yang dulu sih sebenarnya. Oh, Gimana saya gerakin? Ini di yang daerah mana dulu, nih, Pak? kemudian ini yang sekarang. Ini di Sunter. Ini di Danau Sunter yang dulu sempat difoto, kemudian sama teman-teman DLH dibersihkan, kemudian akhirnya sekarang udah jauh lebih baik. Ya walaupun sebenarnya sekarang mungkin masih ada beberapa jenis Iya. sampah, tetapi paling tidak jauh lebih baik daripada tumpukan sampah yang ada beberapa tahun yang lalu seperti Betul, itu. betul. luar biasa. Betul. Oke, mungkin kita mulai aja nih. Sebenarnya apa sih? Kita Baik. mulai dari yang dimaksud dengan hujan mikroplastik itu apa sih dan bagaimana pertama kali diketahuinya tuh? Mungkin banyak Okezoners yang masih awam, termasuk juga saya nih. Gimana nih? Pak Silakan Reza. dijelaskan. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri dan Mas Tommy dan juga Okezoner. Jadi sebenarnya penelitian kami ini terlihat mau melihat mikroplastik ini kan awalnya sudah mencemari, ada di laut, di air tawar, di sungai, di tanah gitu. Nah, pada tahun 2018 sampai 2021 pada saat pandemi saat itu kami melakukan kajian apakah ada interaksi antara darat dengan laut dan lewat udara seperti itu. Jadi memang kita mau melihat salah satunya apakah mikropartikel mikroplastik ini sudah sampai atmosfer dan kemudian bagaimana sih sebenarnya hubungannya seperti apa gitu. Nah, ternyata pada saat hasil kajian kami ini ada hubungannya ternyata. Yang udara yang kita hirup sekarang itu memang mengandung mikroplastik dan ternyata itu dibersihkan oleh air hujan. Gitu. Jadi sebenarnya di udara yang kita hirup itu tidak hanya ada mikroplastik, tapi ada berbagai macam kontaminan. Saya bilang ada debu, ada polutan, bahkan kalau menurut kajian teman-teman dari BMKG itu menyatakan adanya timbal, masih ada timbal di udara kita, termasuk ada mikroplastik. Nah, ini jadi memang jadi lebih kompleks dan ternyata setelah adanya air hujan itu ternyata membersihkan udara kita menjadi jauh lebih bersih seperti itu. Makanya kenapa ada kontaminasi mikroplastik di udara. Maaf, di air hujan. Oke. Pak Reza, ini sebelum kita ngebahas lebih lanjut, sebenarnya ini kan lagi ramai mengenai mikroplastik. Sebenarnya bahayanya apa mikroplastik kalau misalkan ya ini kan lagi nggak hujan nih, misalkan lagi di dalam ruangan, berarti mungkin karena tidak ada hujan, udara atau mikroplastik atau polutannya masuk ke dalam gedung dan mungkin terserap ke tubuh kita. Nah, sebenarnya bahayanya mikroplastik itu apa buat kita? Baik. Nah, sebelum kita ngomong ke bahaya nih, sebenarnya mikroplastik itu kan utamanya itu dari plastik yang besar sebenarnya, plastik sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Itu yang paling utama. Termasuk kalau misalnya yang ada di dalam ruangan, seperti mungkin ada di studio, kemudian ada di ruangan kantor kami. Sebenarnya salah satunya itu adalah dari pakaian. Karena pakaian kita sebenarnya Polyester ya? Polyester, nilon itu sebenarnya mudah sekali untuk lepas. Makanya kalau kita pakai pakaian, oleh pakaian itu kita kabar sendiri. buruknya tuh. Jadi kalau kita misalnya suka kita nutup pakai pegang ini. yang ada di ini, kita tarik saja, kita tarik itu kalau misalnya ada yang kayak benang-benang, nah itu ada kemungkinan lepas. Jadi memang sebenarnya kita harus cari kualitas yang lebih baik dan kalau bisa memang kita akan harus kembali ke dulu nih pakai pakaian yang dari natural, alami, yang katun, yang kapas, itu akan jadi jauh lebih bagus sebenarnya. Cuman memang ini agak sedikit serba salah sih, karena kan harganya sekarang lebih mahal ya. Betul. Jadi kita kalau bisa cari yang memang kualitasnya itu lebih bagus gitu. Nah, bahayanya tuh seperti apa gitu. Nah, bahayanya ini karena mikroplastik ini kan sebenarnya salah satu part dari plastik yang ukurannya sangat kecil. Dia bisa terhirup kemudian masuk ke paru-paru. Tapi sebenarnya tidak secara langsung. Karena sebenarnya pada dasarnya
tubuh kita ini kan sudah diciptakan Tuhan dengan cara yang paling indah, cara Iya. paling spesial. Jadi sebenarnya ini paling sempurna. Di hidung ada bulu hidung. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang masuk, kita bisa bersihin. So, kayak Mbak Betul. Fitri barusan batuk itu sebenarnya mengeluarkan polutan gitu. Nah, saya kalau ini awal ketularan sekali nih. dua Kan kali, gue tetap Oh, oke. kan Lanjut, Pak. mudah-mudahan Sorry, Pak. jangan terjadi nih, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah kemudian ketika sudah masuk, sebenarnya kalau dalam jangka pendek sebenarnya nggak ada masalah karena tubuh kita itu akan mengeluarkan polutan tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dalam jangka panjang mikroplastik ini sendiri bisa menyebabkan iritasi, kemudian peradangan ringan sampai peradangan berat. Tapi kita harus ingat nih, plastik itu ada 3 bagian sebenarnya. Jadi pertama adalah plastik itu sendiri yang murni plastik, kita sebutnya sintetik polimernya, kayak makanya ada polyester, polipropilen, polyetilen dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah ada tambahan lain, bahan aditif. Nah, pakaian kita kan misalnya contoh jaket saya ini warnanya biru, kemudian Mbak Fitri warnanya merah tuh pakaiannya, terus Mas Tommy warnanya coklat. Itu sebenarnya dikasih bahan tambahan pewarna, kemudian ada anti UV-nya dan lain-lain. Nah sebenarnya bahan aditif itu relatif lebih bukan relatif, memang lebih berbahaya dibandingkan plastik itu sendiri. bahan Itu yang jadi masalah tuh. pewarnanya Gitu. itu Jadi ya? pewarna, kemudian antioksidan. Mungkin kalau misalnya kita mengenal ada BPA, bisphenol A yang ada di botol air, ada free BPA, Oh ya, BPA. itu sebenarnya adalah salah satu jenis bahan aditif yang berbahaya yang bisa mengganggu hormon. Wah, Nah, itu kalau masuk ke dalam tubuh itu jadi problematika gitu. Nah, satu lagi adalah ketika plastik ini sudah tersebar di lingkungan, kemudian di udara misalnya katakanlah kayak tadi kami singgung ada timbal atau misalnya ada debu, ada polutan lain bahkan termasuk flu, ada kemungkinan bakteri dan virus itu bisa menempel pada plastik karena plastik ini dia menjadi vektor atau kayak mobil pembawa polutan-polutan sama mikroba patogen itu kemana-mana. Termasuk salah satunya kalau misalnya terhirup ke dalam badan itu akan bisa tambah iritasinya ketika plastik menyebabkan iritasi, polutannya bisa masuk, akhirnya menyebabkan stres oksidatif namanya, jadi ada gangguan pada jaringan tubuh gitu. Nah itu yang sebenarnya jangka panjangnya itu yang sebenarnya ini masih menjadi misteri, tapi itu sudah jadi alarm. Ini loh ada berbagai macam potensi dampak kesehatan akibat plastik itu sendiri, tapi bukan plastik saja, bahan aditifnya, bahan polutan lain yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah itu yang bahkan ada beberapa kajian bukan tidak mungkin salah satunya kanker, kemudian tumor dan penyakit-penyakit lain sekarang itu semakin besar proporsinya karena terbawa oleh plastik. Nah itu yang sebenarnya kita khawatirkan, tapi memang ini butuh kajian lebih lanjut. Ada beberapa kolega dokter yang mau melakukan kajian itu sekarang dan mudah-mudahan nanti akan kita bisa terbuka nih. Oh ini loh dampaknya tuh yang asli itu seperti ini. Tapi yang jelas sekarang kita nggak perlu 100% khawatir, kita bisa makan banyak sayur, gaya hidup sehat supaya polutan itu cepat keluar dari badan. Oh, pakai makan sayur gitu bisa menjadi antioksidannya. Pak Reza, ini saya penasaran, ini ngomongin mengenai mikroplastik dan mungkin banyak yang datangnya bisa jadi karena sampah-sampah plastik atau mungkin tadi yang sempat Pak Reza bilang bahkan dari botol minum kita yang BPA itu juga sebenarnya itu cukup berbahaya. Tapi di sisi lain kita bisa ngelihat berita nih Pak Reza, ini mungkin agak jauh dari Jakarta, di Jawa Timur tepatnya di beberapa daerah ini ada beberapa penemuan bahwa Jawa Timur ini menjadi salah satu daerah yang sampahnya paling masyarakatnya buang sampah sembarangan pertama. Di sisi lain juga Indonesia kemarin itu menurut penelitian menjadi negara importir sampah terbesar nomor 4 sedunia. Terus lagi ada juga diketahui bahwa industri-industri tahu di Jawa Timur mereka membakar atau memasaknya dengan menggunakan sampah plastik. Di sisi lain kita dapat penemuan baru nih, ada namanya mikroplastik dan bahayanya seperti itu. Nah ini bagaimana caranya supaya kita tidak merasa khawatir, supaya kita merasa baik-baik saja, terutama teman-teman yang mungkin ada di Jawa Timur, daerah Sidoarjo dan lain-lainnya, Pak Reza. Baik. Sebenarnya nggak cuma ada di Jawa Timur sih. Kalau berdasarkan hasil kajian kami, kabar buruknya adalah hampir seluruh daerah itu saling berinteraksi. Jadi mirip, tapi memang tidak terlihat saja gitu. Jadi misalnya katakanlah di Jawa Timur, itu sebenarnya kami temukan juga ada beberapa daerah di Jawa Barat, di Sumatera yang melakukan hal yang sama. Itu karena memang gimana ya, sampah plastik itu relatif mudah untuk didapatkan. Betul. Dan kalau yang impor itu kering. Jadi ketika itu sudah masuk, itu mudah sekali untuk menjadi media pembakaran. Kemudian harusnya kan itu didaur ulang tuh, tapi sayangnya kan
proses daur ulangnya terjadi di Indonesia, dan akhirnya ya udahlah, banyak yang oknum-oknum yang melakukan biar cepet, akhirnya dibakar. Termasuk salah satunya menjadi harusnya apa namanya, buat bakar tahu, kayu lain, akhirnya malah pakai ikut kan tuh. Kalau plastik sendiri dibakar sebenarnya dia akan bisa menghasilkan dioksin furan kalau tidak dalam suhu tertentu ya. Makanya kalau mau dibakar harusnya di atas 800 derajat. Kalau bisa di atas 1000 derajat lebih bagus. Tapi toko tahu mana yang bisa produsen tahu mana yang bisa sampai itu gitu. Iya. Investasi Kayaknya untuk itu barang-barangnya malah lebih mahal ya untuk mengetahui temperaturnya betul. berapa, bagaimana caranya supaya plastik ini tidak berbahaya. Oke. Betul. Nah itu memang jadi satu problematika tuh. Tapi balik lagi ke yang tadi, ketika ada polutan yang masuk ke dalam tubuh, ketika kita menerapkan gaya hidup sehat, olahraga yang cukup banyak, kita mendapatkan vitamin D dari yang banyak, itu sebenarnya akan mempercepat metabolisme tubuh kita untuk mengeluarkan polutan. Tapi dan kalau bisa sih, misalnya katakanlah sebenarnya kalau kita bisa menghindari dari tempat pembakaran kayak gitu, itu akan jadi jauh lebih bagus. Misalnya katakanlah yang banyak di Jabodetabek nih, kemudian kita nanti pergi ke healing dulu, misalnya katakanlah ke Pulau Seribu atau misalnya katakanlah ke gunung, itu akan jadi jauh lebih bagus sebenarnya, karena kita merefresh kembali paru-paru kita supaya kita itu bisa mengeluarkan si polutan itu lewat ekskresi, lewat keringat, lewat feses misalnya, kemudian lewat urin dan lain-lain, termasuk sama kayak tadi banyak makan sayur, kemudian kita menghindari plastik itu supaya kita konsumsi, termasuk kalau misalnya katakanlah kita misalnya mau beli bakso nih, kalau beli bakso makannya kalau bisa kita bawa tempat kita sendiri. Oh iya benar. Kalau sekarang kan banyak yang pakai plastik tuh, ya kan? Nah plastik ini sebenarnya kalau karena itu nanti akan jadi sampah plastik, dan kemudian bukan polutan, aditifnya itu akan lebih cepat lepas. Jadi lebih baik kita menghindari kayak gitu. Dan kemudian kalau ada tetangga kita yang bakar sampah sembarangan, lebih baik kita tahan dulu, jangan bakar sampah. Itu yang sebenarnya salah satu problem besar. Jangan dibakar ya, lebih baik ya. Sampah jadi bakar, nggak boleh sebenarnya. Diapain dong berarti? Ya sampah memang sebenarnya memang diberikan kepada perusahaan-perusahaan atau bidang-bidang pengolah sampahnya. Jadi semuanya dibakar juga. Benar. Tapi memang kalau tadi ngomongin salah juga dong kalau kayak gitu. Tapi di sisi lain Pak Reza, ini kan kita bisa ngelihat bahwa masih banyak juga orang-orang yang menggantungkan ekonominya kepada sampah, salah satunya dengan sampah plastik. Itu. Nah ini daur ulang. Mungkin apakah ini mereka menjadi salah satu orang yang mungkin sangat-sangat terdampak dari mikroplastik ini? Dan kalau misalkan memang mereka sudah terpapar banyak oleh mikroplastik ini, selain dengan berolahraga, apa saja yang harus dilakukan supaya mikroplastik ini tidak banyak mengendap di dalam tubuh? Baik, sebenarnya kalau kayak teman-teman yang waste picker atau misalnya kita sebutnya pemulung, kemudian kayak kalau yang di Jakarta misalnya katakanlah ada pasukan oren, yang ada di Bandung juga ada tuh, di Surabaya juga sama. Sebenarnya teman-teman yang ada di sana itu buat saya adalah pahlawan lingkungan. Kenapa? Karena mereka itu yang akan membereskan sampah yang tidak dikelola dengan baik sebenarnya. Nah itu adalah yang akan mendapatkan dampak awal akibat dari sampah yang kita buang. Gitu. Jadi ini memang agak sedikit serba salah ya. Ini masalahnya sudah masalah sosial yang kompleks. Ketika kami berdiskusi sama teman-teman pemulung, contohnya yang ada di Galuga, yang ada di Bantar Gebang, yang ada di Bali itu Sarbagita, mereka menyatakan memang kita pengen menghindari kayak gini juga, tapi tidak bisa. Karena kan memang itu salah satu mata pencahariannya mereka. Nah seharusnya dalam hal ini ada nih seharusnya industri. Jadi ada nama istilah extended producer responsibility. Jadi produsen-produsen plastik yang menghasilkan packaging atau misalnya menghasilkan plastik saset dan lain-lain itu harus bertanggung jawab. Jadi ketika para pemulung ini mendapatkan plastik, harusnya diberikan harga yang pantas oleh industri tersebut. Nah dari industri itu melakukan daur ulang yang lebih pas. Nah daya dari yang ada di sana itu keuntungannya sebagian misalnya katakanlah ada CSR yang dipergunakan untuk kesehatan dari pemulung-pemulung itu. Tetapi yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemulung sekarang, ya mungkin saya sarannya waktu itu adalah karena terpapar sinar matahari udah banyak beliau-beliau itu, dan yang bisa dilakukan, betul vitamin D-nya udah banyak, yang bisa dilakukan adalah memang mau tidak mau sayurnya itu harus diperbanyak. Nah di sana memang cuman kendalanya adalah harga sayur memang relatif lebih mahal. Jadi memang agak gimana ya, kayak buah si malakama nih, kita memang harus lebih bisa menghargai ke beliau-beliau gitu. Makanya mungkin yang bisa saya sarankan kepada Okezoners,
Kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi plastik, minimal kita pilah dulu. Jangan dicampur antara yang sisa makanan, kemudian ada botol plastik misalnya katakanlah, itu teman-teman pemulung akan lebih senang. Atau misalnya para petugas petugas persampahan itu kan jadi jauh lebih senang. Iya. Karena mereka tidak langsung terpapar, tercampur, jadi nggak usah milah dulu, jadi relatif lebih sedikit dampaknya dibandingkan kotak-katik sampah sendiri. Jadi lebih baik udah kita pisahkan nih, minimal ada 3 kantong, satu sampah organik yang kita buang ke halaman misalnya katakanlah jadi biopori dan lain-lain. Kalau sampah kantong resteknya atau misalnya kertas itu sudah kita pisahkan. Jadi akan jauh lebih baik buat beliau-beliau seperti itu. Oke, Mas Reza, tapi kalau dampak dari mikroplastik ini hanya kepada manusia atau juga berefek ke tumbuhan dan juga hewan nggak sih? Baik, sebenarnya kalau plastik ini semuanya berefek. Kalau berdasarkan dari berbagai macam kajian, dampaknya itu kan ke air. Kemudian sesuatu yang ada di air itu pasti akan tidak sengaja memakan kan ikan. Kemudian ada plankton-plankton, udang, yang nanti ujung-ujungnya juga akan kembali ke kita nih. Bahkan ada beberapa kajian sebenarnya di bawah mikroplastik ada namanya nanoplastik yang ukurannya bahkan lebih kecil daripada virus, lebih kecil daripada bakteri. Nah kalau itu sudah terjadi, itu bisa terserap sama tumbuh-tumbuhan. Kalau itu terus kemakan sudah terserap, gimana nanti ke saluran darah? Nah saluran darah kita juga itu lebih banyak lagi tuh mikroplastiknya atau nanoplastiknya. Nah kalau itu sudah terjadi, dampak buruknya adalah bisa masuk sampai ke sistem saraf pusat, dalam hal ini misalnya di otak. Gitu. Masih sedikit yang melakukan kajian ke arah sana, tetapi salah satunya diuji ke ikan. Salah satunya ikan ini ternyata ketika terkena nanoplastik yang masuk ke dalam otak itu bisa mengganggu perilakunya. Nah, jadi ada obrolan beberapa sama dokter, jangan-jangan perilaku manusia itu agak sedikit berubah, lebih lambat, jangan-jangan karena nanoplastik. Tapi itu tetap butuh pembuktian ya, kita nggak bisa langsung tiba-tiba bilang ini gara-gara ini mikroplastik, ini gara-gara ini, itu nggak bisa. Tetapi memang ya kabar buruknya memang itu yang terjadi seperti itu, dan kita harus benar-benar menghindar gitu. Saya sebenarnya jujur agak sedikit khawatir, walaupun memang kami sampai sekarang masih belum menemukan dampak aslinya itu seperti apa sih, dampak yang besarnya itu seperti apa. Tapi ya itu yang sudah terjadi sekarang, dan memang kita betul-betul harus jauh lebih bijak dalam mengkonsumsi plastik. Oke, berarti kita makan ikannya makan sesuatu yang tercemar mikroplastik, berimbas juga ke kita. Jadi makanan kita juga terancam dengan cemaran mikroplastik ini ya. Pak Reza ini, kalau misalkan kita ingin mencoba untuk mengurangi yang namanya, kita sebagai manusia, gimana pun juga nggak mungkin bisa benar-benar lepas dari yang namanya plastik. Bahkan kacamata saya frame-nya plastik, bulu mata, baju saya mungkin polyester plastik ya. Lipstick saya ada plastik. Kalau tempat makan juga kadang-kadang ada kandungan plastik. Nah sekarang kalau misalkan ini kan orang-orang sudah mulai tahu nih bahwa bahaya mikroplastik is real, dan mungkin dalam jangka panjang juga ada potensi-potensi penyakit yang mungkin akan muncul yang mungkin sekarang belum banyak ketahuan. Kalau misalnya sudah mulai ada gerakan untuk oke deh, gue sebagai manusia yang bertanggung jawab, gue mau ikut berperan untuk mengurangi adanya mikroplastik di dunia ini gitu. Dengan cara yang paling gampang selain misalkan membawa tempat makan kemana-mana untuk belanja, itu apa Pak Reza? Apakah sekarang kita, oh yaudah kalau gitu sekarang semua barang besi semua gitu? Atau gimana Pak Reza? Karena makan pakai sendok besi. Iya, gimana pun juga kita mungkin susah sekali lepas dari plastik ya ini. Meminimalisir dampak berarti ya, karena kita nggak bisa lepas dari plastik. Iya, apalagi dulu kita pernah punya yang namanya kalau kita ke minimarket dulu ada plastik yang tipis banget, yang gampang banget hancur, dan kadang-kadang kalau udah 2 tahun 3 tahun kita ngeliat lagi plastiknya pas diangkat hancur dan ke bawah udara. Betul. Jadi gini, plastik itu memang betul tadi yang dibilang Mas Tommy, kita nggak mungkin lari dari plastik. Sejak dari tahun 1950 sampai sekarang produksinya itu masif banget. Dari cuma 15 juta ton ke 430 juta ton nih. Ini memang jumlahnya, plastik merupakan salah satu produk paling sukses yang dibuat oleh manusia. Gitu. Jadi kita nggak bisa. Cuman kita harus lihat nih, dari segala macam bentuk plastik, yang mana sebenarnya yang paling diproduksi, yang mana yang paling banyak mencemari. Ternyata kalau secara global dan termasuk yang ada di Indonesia, 70% dari plastik yang diproduksi itu adalah plastik sekali pakai. Nah kayak misalnya gambar yang ada di belakang sini nih, itu dulu yang paling banyak itu adalah plastik sachet, plastik kresek, puntung rokok, botol plastik, gelas plastik, dan lain-lain. Jadi sebenarnya intinya 70% sampah plastik yang dihasilkan dan menjadi sumber utama mikroplastik itu adalah sampah plastik sekali pakai.
Nah, kita sebenarnya harus lebih bijak tuh mengkonsumsi ke sana. Misalnya katakanlah kita mau beli sampo ada yang sasetan. Iya, Kalau iya. bisa kita beli yang botolan, akan jauh lebih bagus beli yang botolan. Yang ukuran yang besar itu akan membuat sampah itu semakin sedikit kan. Betul. Tapi kalau misalnya memang ini agak sedikit problem nih, karena kan harganya relatif lebih murah. Tapi lebih baik kita nabung sedikit demi sedikit, kemudian kita bisa beli sampo yang ukuran besar, sabun yang ukuran besar gitu. Nah termasuk kalau misalnya katakanlah kita mau beli bakso, soto, atau misalnya segala macam makanan, kita sebisa mungkin nggak pakai plastik yang pembungkus itu. Kalau bisa kita Bawa kemana-mana wadah tuh, sendiri ya? memang tadi sudah bagus tuh, Botot bawa wadah sendiri, kita bawa sendiri-sendiri. Jadi kita ntar beli bijaksana gitu. Nah, artinya apa kalau seperti itu? Kita memang mengurangi dari sampah plastik sekali pakai. Kita nggak mungkin dong, misalnya katakanlah kacamata saya juga plastik nih, nggak mungkin saya nggak pakai plastik gitu. Itu malah jadi aneh gitu kan. Jadi memang lebih baik kita pakai yang bisa tahan lama. Jadi dengan kita menggunakan plastik itu yang bisa digunakan sampai ribuan kali, itu kan jauh lebih bijak daripada kita pakai plastik yang ukurannya yang sekali pakai langsung dibuang. Terus kemudian kalau kantong kresek, kita lebih baik nggak usah pakai kantong kresek. Atau misalnya katakanlah, mohon maaf nih buat para teman-teman perokok, filter puntung rokoknya itu dari plastik loh. 20.000 partikel mikroplastik itu bisa lepas setiap harinya dari sana. Langsung ke tubuh juga gitu. ya, Pak Reza? Langsung masuk ke dalam tubuh salah satunya. Jadi ya kita harus menghindari itu gitu. Makanya bebas sih sebenarnya, itu kan keputusan masing-masing ya kalau emang rokok. Cuman sekarang ada berbagai macam alternatif. Kalau bisa tidak menghasilkan sampah itu, terutama kayak tadi puntung rokok, itu kan jadi jauh lebih bagus untuk lingkungan kita dan untuk tubuh kita juga. Gitu. Oke, berarti mikroplastik ini nggak cuma dari hujan ya, kan lagi ramenya nih hujan mikroplastik, ternyata dari apa yang kita konsumsi, apa yang ada di sekitar kita juga bisa meracuni kita secara mikroplastik. Nah, kemudian kalau jangka pendeknya itu apakah memunculkan penyakit-penyakit kayak misalnya gatal-gatal atau iritasi kulit atau apa ISPA, itu termasuk penyebabnya dari mikroplastik apa enggak? Soalnya kan ada juga kemarin yang ngasih tips kalau habis kena hujan langsung mandi. Iya, Tadi kan kalau bisa kalau keluar itu dari Kemenkes sebenarnya pakai masker. Iya, biar mikroplastiknya hilang dari badan gitu. Emang bisa masuk ke kulit gitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau mikroplastik bukan mikroplastik, ketika hujan 15 menit pertama sampai 30 menit pertama itu hujan itu akan membersihkan. Jadi makanya kalau hujan pertama itu kita lebih baik kita bersihkan dulu, langsung mandi dan lain-lain, karena itu tidak hanya membersihkan mikroplastik dari udara, tapi ada berbagai macam polutan, influenza misalnya katakanlah, terus kemudian debu dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa menghasilkan iritasi ke kulit di awal. Makanya lebih baik kita 15 menit pertama atau 30 menit pertama ketika kita terkena hujan kita langsung mandi. Tapi sebenarnya kalau setelah 30 menit, katakanlah 1 jam, hujannya misalnya 2 jam, di hujan yang pertama 1 jam, kita boleh hujan-hujan. Kenapa? Karena sebenarnya relatif bersih. Makanya sebenarnya mungkin agak sedikit kontras ya sama pernyataan Pak Menteri. Kalau beliau menyatakan pas pada saat hujan pakai masker, kalau buat saya pada saat hujan, setelah hujan, lebih baik kita buka masker, kita hirup sebaik-baiknya nih. Udah. Karena itu udah bersih airnya ya? Relatif lebih bersih. Tapi jangan lama-lama tuh. Jadi itu kan kayak di filter tuh. Gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita mau olahraga, kalau saya jujur kan lebih senang jogging setelah hujan. Katanya itu jauh bersih ya udaranya. Pas udah rintik-rintik redaan gitu. Lebih segar, kemudian bisa gitu. Oke. Pak Reza, ini ada pertanyaan dari YouTube. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BRIN dan instansi-instansi lainnya untuk memantau ataupun mengurangi polusi mikroplastik di udara dan juga air hujan, Pak Reza? Baik, untuk tugas fungsi kami kan di BRIN itu sebenarnya salah satunya kan untuk riset. Jadi saya sebenarnya agak sedikit merasa bersalah nih, karena tugas yang kami lakukan sebenarnya tugas yang saya lakukan. Sebenarnya salah satunya adalah mencari masalah itu sendiri. Ini loh ada masalah di udara, ini ada masalah di air, ini ada masalah di tanah, ini ada masalah di biota gitu. Itu agak sedikit salah sih. Tapi kemudian setelah kami mendapatkan hasil tersebut, kami sebenarnya kasih warning, kasih informasi ke KLHK, pada saat itu sekarang KLH, kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup masing-masing daerah, termasuk yang kami dilakukan di Jakarta gitu. Ini loh areanya tuh kayak gini, dampaknya tuh seperti ini. Kita coba dong bikin satu kajian yang kira-kira persebaran mikroplastiknya itu sampai mana gitu. Dan itu sebenarnya setelah kami publikasi, kami melakukan hasil kajian di ada 18 kota tambahan di kota besar di Indonesia. Dan kami baru kembali bulan Juni lalu itu untuk melihat ini loh dampaknya kira-kira seperti apa. Cuman kabar buruknya adalah
mikroplastik dari seluruh sampel di 18 kota tersebut yang mewakili Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara itu sebenarnya mengandung mikroplastik. Jadi udara yang kita hirup sekarang itu betul-betul kita mau kemanapun mikroplastiknya tinggi. Tetapi akan semakin kecil kalau aktivitas masyarakat itu semakin gitu. Nah, minimal kita ke arah sana dulu. Kemudian kami sebenarnya sekarang menyiapkan juga apakah ada alat yang bisa memfilter udara tersebut atau misalnya ada alternatif. Itu sekarang lagi kita kaji nih sekarang. Ketika alat ini sudah ada, kemudian sarannya itu sudah fix, kami akan memberikan saran kembali ke pemerintah. Ini harus kita lakukan. Tapi paling tidak kita sekarang udah punya warning nih. Kita udah tahu sumber plastik yang ada di udara itu salah satunya berasal dari penggunaan sampah plastik yang kita buang, pakaian polyester dan nylon. Kemudian terutama dari pembakaran sampah terbuka. Contohnya misalnya katakanlah ada penggunaan tadi styrofoam misalnya katakanlah untuk makanan. Kalau kita sudah tahu sumbernya dari sana, itu yang kita minimalisir. Kalau kita biasanya membeli katakanlah plastik saset untuk sabun, itu kita beli yang botol deh. Atau misalnya kalau bisa kita yang botol, kita datang ada ke tempat tertentu yang bisa kita isi ulang. Kemudian kita tidak menggunakan lagi styrofoam misalnya katakanlah untuk makanan panas atau plastik yang kresek kemana-mana. Atau misalnya katakanlah kita pakai kualitas pakaian yang polyester atau nilon yang masih bagus, itu akan jadi jauh lebih baik. Dan terutama yang tadi, kita jangan bakar sampah, apalagi di depan rumah, apalagi di halaman, itu akan mencemari, itu nggak bagus buat lingkungan kita, nggak cuma mikroplastiknya gitu. Kena jemuran juga. Dan kalau ada seperti itu, saran saya lebih baik kita kita viralkan kalau ada yang bakar sampah sembarangan tuh. Betul, oke Zoners. Kalau ada yang bakar sampah depan rumah, viralin tuh. Siap. Kalau gitu, Pak Reza terima kasih sharing-sharingnya. Keren banget ya. Kadang banyak informasi yang baru kita tahu. Terima kasih Pak Reza nih supaya semakin banyak Oke Zoners yang tahu dan semoga informasinya bermanfaat buat semuanya. Amin. Terima kasih Pak Reza. Selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu Ya, Pak Reza. makasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Benar. Sehat-sehat juga dan mudah-mudahan cepat sehat juga Mbak Fitri dan Mas Tommy. Iya, makasih juga Pak. Terima kasih Pak Reza.